Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang JP atau rekan-rekan saya, Guru Dedi. Udah jadi rahasia umum ya. Jadi kalau pelatih silat itu atau guru silat itu kebanyakan nombok. Seperti halnya kalau kita ngelatih-ngelatih di sekolah, maka biasanya akan nombokin uang pertandingan, nombokin ngasih makan ke murid-murid, dan operasional seperti transport dan lain-lain. Itulah yang dirasakan sebagian besar daripada guru-guru dan pelatih pencaksilat atau mungkin bela diri lain. Gitu. Kemudian saya melihat studi banding bahwa kok si bela diri itu enak banget ya. Tidak ada transport, disupport sama orang tuanya. Sekolah bayarin perlengkapan, kemudian pertandingan dan segala macamnya. Dia tinggal berangkat. Bahkan pelatih bela diri lain itu terima amplopan, beda urusan sama bulanan sama honor. Itu yang harus kita pelajari. Kenapa begitu? Karena sama-sama kita mempunyai ilmu, skill. Kenapa yang sana itu lebih dihargai? Terus kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak mendapatkan kesempatan atau fasilitas yang sama seperti itu? Ternyata ini dia rahasianya. Ya memang silat itu identik sama keikhlasan, keridhoan. Tidak masalah, kita akan nombokin, kita akan membayarin. Tapi yang jadi masalah adalah ketika keadaan guru atau pelatih itu belum mumpuni untuk itu. Sehingga akan mengakibatkan kerugian, bayar nggak seberapa, bayarinnya yang sangat banyak. Nah kalau sudah berkeluarga, bahaya tuh nyap-nyap istri di rumah. Nah oleh karena itu, maka saya akan berikan gambaran berdasarkan pengalaman saya mengajar. Yang pertama adalah unsur legalitas ya. Apa itu unsur legalitas? Bahwa menerangkan perguruan Anda ini sudah katakanlah terdaftar ya, ada pendaftaran di asosiasi atau perkumpulan atau bagaimana perguruan. Nah, itu ada badan hukumnya. Kemudian juga terdaftar pada IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya mungkin saya tradisional atau apa, please. Kalau kalian mau urusan segala macam mudah, itu legalitas harus benar. Terdaftar di bawah naungan IPSI, dan itu ada banyak fasilitas dan kelebihan lainnya. Ketika itu bisa dibuktikan dengan surat daftarnya atau piagam daftarnya, baru Anda bisa mengikuti pertandingan prestasi atau event-event IPSI yang lain, gitu kan. So far kalau mau tradisional nggak apa-apa, tradisional latihan tetap jalan aja. Yang penting kita punya naungan di atasnya, diakui resmi, atau mungkin yang tradisional juga ada yang lainnya diakui resmi. Itu sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, begitu juga legalitas permasalahan personil ya, atau SDM pelatihnya. SDM pelatih ini harus benar-benar dilatih dengan baik sehingga mempunyai value yang tinggi, termasuk diantara mempunyai sertifikasi pelatih, menunjukkan bahwa pelatih ini mempunyai skill set atau kemampuan ini, atau kalau perlu ada nilainya berapa dan lulusnya memuaskan atau tidak. Ini adalah tolak ukur pertama apabila Anda ingin menjadi pelatih atau guru pencaksilat profesional. Kemudian selanjutnya adalah mengenai administrasi organisasi. Jadi pelatih dan guru silat ini atau mungkin muridnya itu mempunyai kemampuan untuk bisa membuat semacam proposal, ya kan, atau permohonan dana. Ketika ada legalitas, kemudian ada payungnya, terus kita bisa mengajukan permohonan dana. Katakanlah kalau kita misalnya mengajar di sekolah, nah kita bisa tuh mengajukan permohonan dana tentu saja dengan persyaratan yang tadi. Kita ajukan misalnya, ini ada pertandingan, itu biasanya proposalnya dari IO. Apa ada pertandingan atau dari pemerintah? Sekian, ya kita punya murid sekian, jadi butuh dana. Nah ini kan pakai proposal biar lebih profesional ya, lebih jelas hitungannya, orang lihat pun enak gitu ya. Jadi nggak ngomong doang. Kalau ngomong doang kadang orangnya banyak pikiran, besoknya lupa. Oleh karena itu teman-teman belajarlah administrasi organisasi ya. Jadi tentang bagaimana mengelola organisasi itu, manajemen tentang kas masuk kas keluar daripada suatu organisasi atau perguruan tadi. Nah kalau misalnya kita tidak bisa bikin, maka Anda bisa minta tolong orang yang bisa bikin mengenai ini gitu. Seperti pengajuan permohonan untuk perlengkapan, itu penting untuk menunjang kinerja prestasi kalian.
Kalau cuman kepengen ya kapan perguruan kalian maju atau murid-murid kalian maju. Nah, ketika itu sudah diajukan, misalnya seperti proposal dan segala macam, ternyata no respon dan segala macam, nah kita masuk ke yang ketiga. Ketiga ini skill communication ya, skill communication. Memang ada orang-orang yang terbatas dalam kemampuan komunikasi ya. Nah, itu bisa kita latih dengan banyak-banyak membaca buku komunikasi, bagaimana menghadapi orang, atau bahkan kalau perlu public speech ya, kalau menyampaikan di rapat dan segala macam kita enak gitu. Nah, skill komunikasi ini sangat penting. Kenapa begitu? Sebagai pelatih dan guru, Anda harusnya sudah menguasai ini. Anda berkomunikasi dengan sekolah, gurunya, kepala sekolah, atau perangkatnya, memberitahukan bahwa ada kebutuhan dari ekskul ini, katakanlah begitu. Ada proposalnya, kalau nggak ada, proposal dari IO. Kalau nggak ada, ya cukup diomongkan, dan paling nggak harus ada pembahasan sampai kapan selesai atau deadline-nya atau kapan turunnya. Kasihlah poin-poin penting, catatan bahwa tanggal segini registrasi, tanggal segini pertandingan, dan segala macam, supaya sekolah itu bisa memikirkan kapan waktu pengajuan, kapan mendapatkan dana, dan seperti itu. Ingat ya, kalau kita ngomongin organisasi, selalu ada term atau jangka-jangka waktu yang kita tidak bisa langsung dapat gitu kan. Nah, makanya itu ada cara lain ya yang kita bisa langsung dapat tanpa pengajuan dan segala macam. Skill komunikasi ini sangat penting. Ketika kita bisa melakukan komunikasi yang baik, pendekatan yang baik dengan berbagai pihak, maka kita akan sampai di selanjutnya, yaitu kita bisa melibatkan ya ini diantaranya melibatkan orang tua. Nah, mungkin loh kok udah bayar, mereka kan udah bayar, atau ekskul, atau mereka udah bayar bulanan, kok ngerepotin orang tua lagi. Oh, jangan berpikiran begitu. Ini kita bukan paksaan, tapi orang tua ini banyak sebenarnya yang mau membantu pelatih atau guru. Hanya kita tidak pernah berkomunikasi atau nembung bahwa kita ada kebutuhan seperti ini. Sehingga pelatih berinisiatif untuk nombokin gitu kan. Masih mau nombok nggak? Kalau nggak mau nombok, Anda harus berkomunikasi. Berkomunikasi kepada orang tua murid, katakanlah kalau di sekolah ya, ini sekolah hanya bisa cover ini aja, pertandingan aja, mengenai transport dan lain-lain seperti konsumsi, ternyata tidak di cover oleh sekolah karena keterbatasan budget, katakanlah begitu. Itu dibicarakan kepada orang tua, percaya deh, banyak kok orang tua yang mau bantu. Seperti pengalaman saya di berbagai sekolah, orang tua itu banyak membantu kami perihal transport kan, antar jemput, meskipun antar jemput ini sekedar anaknya aja diantar ke tempat pertandingan, itu sudah sangat membantu. Jadi tidak memberatkan, oh semua kumpul sekolah berangkat bareng-bareng, tidak harus seperti itu kalau tidak ada kendaraannya. Kalau misalnya sudah di cover seperti itu udah sangat bagus sekali. Apalagi ada juga orang tua yang mengcover dengan menyewakan mobil misalnya, atau bahkan meminjamkan mobil pribadinya untuk bareng-bareng berangkat ke pertandingan, itu juga bagus. Urusan konsumsi juga gitu. Jangan kita tombokin sendiri semua. Sekali lagi, banyak orang yang mau bantu kita. Kita omongkan ke orang tua murid atau komite, itu akan mereka bermusyawarah untuk mengcover gimana sih kita bisa bantu kita ya kan, karena mereka juga paham lah bahwa hal-hal seperti ini kan sebenarnya di luar tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah sebagai guru, pelatih, itu ya melatih, fokus di situ, dan kita nggak ngurusin transport konsumsi harusnya ya kalau mau profesional seperti itu. Namun apa daya, kalau di Indonesia ini semuanya tumplek-blek diurusin sama guru dan pelatih. Nah, habit-habit kayak ini yang kita kurangi ya. Jadi kita dalam suatu prestasi itu kita bisa berhasil kalau kita itu ada sinergi kerjasama dari berbagai pihak, yang tadi sekolah, komite, orang tua, bahkan juga muridnya sendiri. Nah, kemudian setelah kita melibatkan pihak-pihak tadi, nah, kita juga jangan lupa untuk tanyakan kepada senior-senior kita, guru kita, atau mungkin murid-murid kita yang sudah sukses ya. Komunikasi juga, sekedar komunikasi aja, berbicara bahwa kami ada pertandingan begini-begini, ada kebutuhan ini, mungkin silahkan yang mau bantu, ya, tidak ada paksaan di sini, ya. Artinya bisa disebut juga open donasi lah, gitu. Nah, biasanya akan ada murid-murid yang bantu, oh saya akan bantu minumnya, gitu kan, saya bantu
transportnya, ada juga yang saya bantu penginapannya. Oh, itu keren banget sih. Jadi buat kalian guru atau pelatih pencak silat, jangan ngerasa semua beban itu wajib kalian pikul sendiri. Sekali lagi, gunakan skill Anda dalam berkomunikasi, berorganisasi, memanajemen waktu dan segala macam, supaya terjadi kesuksesan bersama. Karena kalau sukses itu milik bersama, ya muridnya juga prestasi, orang tua juga senang bangga prestasi karena mensupport kalian juga. Bonding inilah yang akan bersatu, ikatan inilah yang akan menguat sampai nanti tahun-tahun ke depan dan seterusnya, insya Allah begitu. Ya teman-teman ya, jadi jangan mengeluh terus kalau pelatih silat nombokin, jangan dibiasain, ya, jangan dibiasain. Karena sebenarnya kita bisa saling bersinergi dan tolong menolong. Dengan begitu ya tidak mengurangi keikhlasan. Jangan dikira kalau kita dibayar orang berarti kita nggak ikhlas. Bukan begitu konsepnya ya. Jadi bagaimana semua bisa aman dan senang. Dapur Anda tidak terganggu, kemudian perguruan Anda bisa maju. Elemen-elemen yang lainnya juga turut bangga karena bisa mensupport Anda. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada komentar, apabila ada pertanyaan, ya silakan langsung komen di bawah aja, kita diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.